Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Anda diberikan tugas untuk mengkaji sebuah karya tulis ilmiah, apapun bentuknya, ya, tesis, disertasi, dan buku, saya minta Fikram dan Afwas memperhatikan seksama beberapa hal yang penting sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus tahu siapa penulis dari buku tersebut. Ya, Anda tahu secara sepintas siapa pengarang dari buku tersebut. Untuk apa? Selain Anda melihat riwayatnya, terutama Anda harus melihat latar belakang pendidikan dan corak keilmuan dan kecenderungan masing-masing yang berbeda. Walaupun sama-sama ahli tafsir, tetapi ada namanya genetika tafsir. Jadi ada orang suka bahas fikih, makanya tafsirnya biasa nuansa fikih. Ada orang suka bicara tentang teologi, makanya tafsirnya bercorak teologi. Ya, Anda harus tahu sedetail itu supaya Anda tahu kira-kira coraknya, caranya, warnanya ini penelitian apa. Itu yang pertama. Ya, Anda tidak tahu di situ, seperti makalah Anda Fikram, Anda tidak tahu beliau di mana lahir, di mana wafat, beliau itu sebagai dosen, sebagai guru, atau sebagai apa, Anda kan tidak tahu. Bahkan tidak pernah melihat fisiknya bukunya, ya, atau fotonya. Oke, saya bersyukur sudah melihat bukunya beliau atau karya beliau dan memang bagus, ya. Walaupun sudah karya ini sudah lama, mungkin sudah sekitar 30-an, 30 tahun, ya. Mungkin mengalahkan usia Anda, tetapi buku ini sangat fenomenal. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Anda berbicara tentang sebuah kitab, jangan lupa Anda kaji juga karakteristik kitab tersebut. Mulai dari latar belakang buku ini ditulis, atau karya tulis ilmiah ini dicetak, oke. Kemudian buku ini judul lengkapnya apa, halamannya berapa, ditulis di mana, apakah ini untuk disertasi, tesis, atau buku bebas, atau buku tapi terinspirasi dari disertasi, oke, oke, dan seterusnya. Anda harus tahu, ya. Bahkan sudah diterbitkan berapa kali. Semakin banyak Anda tahu karakteristik, ciri, ya, hal-hal yang terkait dengan sebuah kitab, baik makalah hari ini maupun akan datang, Anda harus lengkapi. Sebagai revisi Fikram, yang saya sampaikan ini dua harus ada di dalam eh, paper Anda. Ya, dua-duanya ini belum ada. Kemudian yang ketiga, bicara tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian, sebagaimana Anda sudah ketahui di teratas sebelumnya, bahwa secara umum terbagi atas tiga, yaitu metode tafsirnya apa, pendekatan tafsirnya apa, dan corak tafsirnya apa. Ya, oke. Tiga poin ini yang paling Anda harus utamakan, poin yang ketiga. Dan poin ketiga ini harus disertai dengan pembuktian. Kalau subtema Anda berbicara tentang corak, dalam hal ini corak ilmu kalam atau teologi, ya, saya belum menjumpai contoh penafsiran dari beliau, ya, di halaman berapa, ayat tentang apa, bagaimana penjelasannya, dan seterusnya. Fikram sudah dapat contoh-contoh ayatnya? Belum tak? Belum. Harus ada pembuktian. Jadi ketika Anda
klaim bahwa ini coraknya teologi, kemarin kita klaim coraknya adabi ijtimai, harus ada pembuktian. Ya, oke. Bagaimana caranya membuktikan kalau tentang corak tafsir? Langkah pertama, dicatat baik-baik. Dalam menentukan corak tafsir, yang Anda harus tahu adalah itu tadi, kembali ke pasal pertama. Tahu dulu biografi dan kecenderungan, latar belakang, pendidikan mufassir. Ya, oke. Untuk itu, kalau Anda sudah tahu, Anda bisa menentukan coraknya. Itu salah satu cara menentukan corak. Ya, tadi saya katakan kalau orang gemar fikih, maka mungkin tafsirnya